Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Isom Mazid Pratama, NIM 19010110196. Baik, dalam hal ini saya akan menjelaskan tentang pelepasan dan perubahan kepemilikan harta. Baik, dalam materi ini pelepasan dan perubahan kepemilikan harta itu ada 3 bagian ya. Yang pertama itu ada hibah, kemudian sodakoh dan hadiah, kemudian yang ketiga atau yang terakhir yakni wakaf. Baik, kita langsung saja ke materi yang pertama yakni hibah. Pengertian hibah. Hibah adalah akad pemberian harta milik seseorang kepada orang lain dengan saya ulang sekali lagi, akad pemberian harta milik seseorang kepada orang lain yang masih hidup dengan tanpa adanya imbalan. Kemudian hukum hibah ini adalah mubah. Dan kemudian rukun dan syarat hibah. Rukun hibah ini ada 4 ya. Kemudian yang pertama itu yang pasti ada pemberi hibah. Nah, syaratnya ini adalah baliknya. Dan pemberi hibah ini atas dasar kemauannya diri sendiri. Kemudian ada penerima hibah. Nah, syarat penerima hibah ini harus ada ya. Harus ada, maksudnya itu di dalam pemberian hibah itu penerima hibah itu harus jelas ada di depan orang yang memberi. Kemudian yang ketiga itu barang yang dihibahkan. Nah, kemudian syaratnya ini harus jelas ya, atau nyata barang yang akan dihibahkan. Kemudian yang keempat itu ijab dan qabul atau akad. Adapun kemudian dengan pencabutan hibah, menurut para jumhur ulama pencabutan hibah itu haram ya, kecuali, tapi ada pengecualian. Apa? Yakni bapak terhadap anaknya ya. Baik, kita ke pembahasan selanjutnya, yakni yang kedua ada sodakoh dan hadiah. Pengertian sodakoh adalah akad pemberian harta milik seseorang kepada orang lain dengan tanpa adanya imbalan ya. Yakni yang memberikan harta itu agar diberikan keridhaan oleh Allah SWT atau mengharap ridho Allah SWT. Kemudian hadiah ini adalah akad pemberian harta milik seorang kepada orang lain yang memiliki prestasi. Kemudian kita lanjut ke rukun dan syarat sodakoh dan hadiah. Pertama rukunnya ya. Rukunnya ini ada 4. Yang pertama itu pemberi sodakoh atau hadiah, kemudian penerima sodakoh atau hadiah, kemudian yang ketiga ijab kabul atau akad,
Kemudian yang keempat itu barang yang disedekahkan dan dihadiahkan. Adapun syarat-syaratnya ialah yang memberi sedekah ini harus memiliki akal sehat ya, atau tidak gila. Kemudian selanjutnya adalah penerima harus benar-benar memerlukan apa yang diperlukan. Kemudian penerima harus jelas ya, ternyata tidak sah bagi orang-orang yang masih dalam kandungan. Kemudian yang terakhir adalah barang yang disedekahkan atau yang dihadiahkan itu bermanfaat. Adapun hukum sedekah ini adalah sunnah, kemudian hukum memberikan hadiah ini adalah mubah. Dan sedekah itu bukan materi doang ya, akan tetapi sedekah juga ialah tersenyum. Sebagaimana sabda Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yakni tabassamuka fi wajhi akhika sadaqah. Senyum di hadapan saudaramu itu adalah sedekah. Kemudian kita lanjut ke materi selanjutnya atau yang terakhir, yakni adalah wakaf. Pengertian wakaf adalah memberikan suatu benda atau harta untuk kepentingan masyarakat menuju keridhaan Allah SWT. Adapun rukun-rukun dan syarat-syarat wakaf adalah, rukun wakaf itu ada 4. Pertama ialah pemberi wakaf, kemudian penerima wakaf, kemudian yang ketiga adalah barang diwakafkan, kemudian yang keempat atau yang terakhir adalah akad. Kita lanjut ke syarat-syarat wakaf. Yang pertama ialah pemberi wakaf itu harus dengan kemauannya diri sendiri. Kemudian penerima wakaf itu harus jelas perorangan atau perorganisasian. Kemudian yang terakhir atau yang ketiga adalah barang yang diwakafkan itu harus nyata. Kemudian kita lanjut ke macam-macam wakaf. Macam-macam wakaf ini ada 2. Yang pertama itu ialah wakaf ahli, yang dimana ini diperuntukkan kepada kerabat dekat atau kepada tokoh masyarakat. Kemudian yang kedua ada wakaf khairi, yakni diperuntukkan pada yang umum ya, seperti pada masjid atau untuk masjid dan untuk pondok pesantren. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.